Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Ghazali dari Universitas Sultan Hasanuddin bersama partner saya Alivia Rahmani dari Universitas Juanda Bogor. Kami di sini akan menjelaskan mengenai identifikasi bakso tikus dengan real-time PCR. Oke, bakso merupakan salah satu makanan khas Indonesia yang di mana komponen utamanya adalah daging yang dihaluskan, yang biasanya menggunakan daging sapi, ikan, dan ayam. Di Indonesia sendiri, bakso yang paling populer adalah bakso sapi. Harga daging sapi yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan daging jenis lain membuat beberapa pedagang berusaha menekan harga produksi pembuatan bakso sapi. Percampuran daging sapi dengan daging lainnya dalam pembuatan bakso dirasa menjadi solusi yang efektif untuk menurunkan harga produksi pembuatan bakso. Salah satu daging yang dapat digunakan ialah daging tikus, karena daging tikus sangat mudah diperoleh dan merupakan salah satu hewan jenis hama. Hal ini yang mendorong pedagang bakso melakukan pemalsuan dengan mencampurkan daging sapi dengan daging tikus, sehingga hal ini sangat merugikan konsumen, terutama konsumen muslim karena agama Islam melarang mengkonsumsi daging tikus dalam jenis olahan apapun. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penjaminan terhadap keaslian produk bakso sapi melalui analisis kualitatif, ada atau tidaknya bakso tikus dalam bakso sapi. Kita masuk ke prinsip kerja PCR. Polymer chain reaction atau PCR adalah suatu teknik untuk mengamplifikasi segmen DNA secara in vitro. PCR dapat mengamplifikasi atau melipat gandakan untai DNA atau RNA target pada daerah tertentu dan biasanya dapat mengcopy hingga 10 KB, bahkan pada teknik PCR tertentu dapat mengcopy hingga 40 kilobyte. Polymerase chain reaction atau PCR merupakan metode perbanyakan template DNA atau complementary DNA dengan menggunakan enzim tag polymerase secara in vitro. Menurut Kusuma 2010 ada 3 tahap proses amplifikasi pada PCR, yaitu denaturasi pada proses ini terjadi pemisahan untai DNA ganda menjadi untai DNA tunggal. Pemisahan ini terjadi setelah dilakukan pemanasan pada suhu 90 derajat Celcius untuk memutuskan ikatan hidrogen pada DNA. Untai DNA tunggal inilah yang nantinya akan menjadi cetakan bagi DNA baru yang akan dibuat. Penempelan atau annealing, enzim polymerase akan memulai pembentukan DNA apabila ada primer yang menempel pada DNA target yang telah terpisah pada suhu 50 derajat Celcius selama 30-60 detik. Primer dapat menempel secara optimal dengan DNA target. Pemanjangan atau extension ataupun bisa disebut sebagai elongation, yaitu inti dari tahap ini adalah ketika primer yang telah menempel pada DNA target, maka DNA polimerase akan memanjangkan dan membentuk DNA baru. Suhu yang digunakan dalam tahap pemanjangan ini bisa 72 derajat Celcius karena ini merupakan suhu optimum dari enzim tag polymerase. Lalu ada real-time RT-PCR, adalah teknik amplifikasi atau perbanyakan DNA yang produk amplifikasinya dapat dianalisis pada setiap siklusnya menggunakan fluorogenic probe. Pada RT-PCR, real-time PCR, digunakan alat thermal cycler yang dilengkapi dengan detektor untuk membaca sinyal fluoresensi dan mengubahnya menjadi sinyal digital sehingga dapat dianalisis oleh komputer. Akibatnya, proses elektroforensis untuk interpretasi hasil yang diperlukan. Kelebihan real-time RT-PCR adalah memiliki sensitivitas yang tinggi dan waktu pengerjaan yang cepat, sedangkan kekurangan RT-PCR memerlukan thermal cycler yang dilengkapi kamera detektor serta bahan yang lebih mahal. Perbedaan komponen real-time PCR dengan RT-PCR konvensional adalah adanya penambahan probe fluorogenik dalam CRT-PCR. Probe fluorogenik merupakan sekuen oligonukleotida pendek yang didesain untuk berhibridasi dengan sekuen target. Terdapat 2 jenis probe dalam real-time RT-PCR yang sering digunakan, yaitu stand-specific probe sebagai contoh yaitu Techman probe atau hydrolysis probe, dan non-specific probe sebagai contoh yaitu SYBR Green 1.
Oke, kita masuk ke proses real-time PCR, yaitu pertama persiapan spesimen dengan ekstraksi DNA. Lalu RT-PCR untuk di RT-PCR dalam pada thermal cycle itu ada yang namanya tahap RT. Lalu dilanjutkan dengan siklus PCR yang terdiri dari tahap denaturasi, annealing, dan elongasi atau extension. Pada tahap elongasi terjadi deteksi fluorescent. Pada proses ini berlangsung berulang-ulang sesuai dengan jumlah siklus PCR. Sinyal fluorescent dan siklus PCR akan direkam dalam bentuk kurva amplifikasi. Proses PCR dan perkembangan kurva amplifikasi dapat dilihat setiap saat, namun analisis hasilnya hanya dapat dilihat setelah proses PCR selesai. Lalu yang ketiga ada analisis data atau interpretasi nilai cycle threshold atau CT, kurva amplifikasi PCR yang terbentuk sigmoid yang terdiri atas 3 fase, yaitu eksponensial, linear, dan plateau. Seperti pada gambar ini, untuk hasil akhir real-time RT-PCR berupa CT yang merupakan perpotongan antara garis threshold dan kurva amplifikasi. Garis threshold merupakan garis yang berada di atas baseline sinyal fluorescence, sehingga sinyal fluorescence interdeteksi di atas threshold adalah sinyal yang digunakan dalam menentukan nilai CT. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Iya, sekarang masuk ke bagian analisa DNA tikus pada bakso. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Triayu Septiani tahun 2020, dia menganalisa berbagai sampel bakso yang berasal dari pasar tradisional di Jakarta menggunakan pengujian real-time PCR dengan instrumen real-time PCR Roche LC480. Pengujian ini dilakukan dengan membuat larutan master mix terlebih dahulu dengan mengikuti aturan PCR Mix Quantinova SYBR Green PCR Kit, yaitu yang pertama, encerkan 2 kali Quantinova SYBR Green PCR Mix, Quantinova Yellow Template Dilution Buffer, Primer Mix, RNase Free Water, dan template DNA, jika disimpan dalam minus 20 derajat Celcius. Yang kedua, putar ke bawah selama 15 detik. Yang ketiga, membuat campuran PCR menjadi live touch tabung mikrosentrifugasi 1,7 ml. Yang keempat, campurkan perbaikan PCR dengan jumlah sampel, kecuali template, kemudian didistribusikan ke berbagai tabung reaksi sebanyak 0,2 ml. Yang kelima, ditambahkan template DNA kurang lebih sekitar 500 nanogram per reaksi ke dalam tabung PCR dengan PCR mix. Yang terakhir, atur mesin real-time PCR seperti di bawah. Untuk step PCR initial activation enzyme to step cycling itu waktunya di set 2 menit dengan temperatur 95 derajat Celcius. Untuk step denaturation waktunya di set 5 second dengan temperatur 95 derajat Celcius. Next. Hasilnya dari semua sampel yang diuji itu kan sebanyak 46 sampel. Hasilnya itu 41 sampel itu positif, sementara 5 hasil lainnya itu negatif karena tidak menunjukkan nilai CP. Nah, dari 41 ini hasil yang positif ini nilai CP yang ditunjukkan itu cukup berbeda. Jadi meskipun semua sampel diamplifikasi tapi tidak menunjukkan bahwa semua sampel itu positif. Nah, dapat dilihat juga pada kurva amplifikasinya itu terlihat bahwa sampel yang diamplifikasi dengan SYBR Green itu tidak sama dengan DNA tikusnya. Jadi dalam beberapa sampel tidak terdapat kurva amplifikasi. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya konsentrasi DNA di dalam sampel yang membuat SYBR Green tidak sepenuhnya diamplifikasi dengan sampel DNA. Nah, dari gambar kurva di bawah juga terlihat hasil yang berbeda nyata gitu dari amplifikasi DNA sapi. Karena nilai CP yang dihasilkan itu pada kisaran 27,02 sampai 36,98. Sedangkan nilai CP yang spesifik untuk DNA tikus itu berada pada kisaran 16 sampai 19. Next.
Nah, pada pada analisa DNA tikus itu biasanya juga dikenal gen sitochrom B. Nah, gen ini tuh sering digunakan untuk menganalisis keberadaan spesies dalam campuran, karena dia memiliki urutan yang spesifik dan dapat mencapai 1000 kopi lokus sitokrom sehingga dapat digunakan untuk mengamplifikasi DNA target. Nah, sitokrom ini dikodekan oleh DNA mitokondria atau mtDNA. Penelitian yang menggunakan gen sitokrom B ini juga telah berhasil menganalisis adanya spesies dalam kelompok subfilum vertebrata seperti tikus, anjing, sapi, dan lain-lain. Ada yang namanya sekuen gen sitokrom B. Itu mempunyai panjang sekuen sepanjang 603 pasangan basa. Nah, primer forward-nya bisa dilihat yang seperti di layar. Itu punya derajat kesamaan yang relatif tinggi terhadap sekuen sapi, babi, dan tikus, yaitu berkisar antara 80 sampai 92,10% dari runutan 38 basa. Terus selain ada primer forward, biasanya digunakan juga primer reverse. Itu primer yang memiliki derajat homologi tinggi pada satu jenis hewan tertentu dan rendah pada jenis hewan lainnya, sehingga bisa digunakan untuk spesifikasi suatu jenis hewan. Contohnya seperti sekuen primer reverse babi, seperti yang terlihat di layar, itu punya derajat kemiripan yang tinggi dengan sekuen gen sitokrom B tikus, yaitu sebesar 85,19% dari runutan 27 basa. Terus juga ada sekuen primer reverse untuk tikus yang terlihat pada layar. Next. Nah, selain menggunakan real time, pada PCR itu untuk konvensional biasanya akan dilakukan yang namanya proses elektroforesis gel setelah fragmen DNA berhasil diamplifikasi. Jadi biasanya setelah melalui proses elektroforesis, gelnya itu akan didokumentasikan dan memperoleh hasil visualisasi. Hasil visualisasi akhirnya itu seperti yang ada di gambar, jadi berupa pita-pita yang saling terpisah. Nah, biasanya untuk daging tikus itu produk PCR yang dihasilkan itu panjangnya sebesar 603 pasangan basa. Sedangkan untuk daging sapi itu pitanya itu sepanjang 274 pasangan basa. Hal yang perbedaan ini tentu dapat menunjukkan apakah daging tersebut mengandung daging sapi atau daging tikus. Terus hasil visualisasinya itu, gel elektroforesisnya itu kita foto menggunakan gel documentation system, lalu dapat diamati pola pemisahan dari pita-pita DNA seperti pada gambar. Jika terdapat pita DNA sampel yang muncul sejajar dengan pita DNA kontrol positif, dalam hal ini daging tikus, maka bakso tersebut dapat dikatakan positif mengandung daging tikus di dalamnya. Namun, jika tidak terdapat pita DNA sampel yang muncul sejajar dengan pita DNA kontrol positif, maka bakso tersebut bisa dikatakan negatif atau tidak mengandung daging tikus di dalamnya. Nah, contoh gambar ini hasil yang negatif. Jadi, pada pojok kanan itu ada kontrol positif. Nah, misalnya kita pakai kontrol positifnya itu dalam hal ini daging tikus. Dapat dilihat bagian bawah itu ada hasil yang menunjukkan pita DNA-nya. Kalau kita lihat dari sumuran untuk sampel nomor 1 sampai 13 itu tidak terdapat pita yang sejajar dengan pita di sumuran kontrol positif, sehingga dapat dikatakan bahwa dari sampel 1 sampai 13 itu negatif, mengandung daging yang dimaksud. Ya, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan materi PowerPoint ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.